Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan rekan-rekan media yang turut hadir baik secara langsung maupun virtual. Kami ucapkan selamat datang di ruang Media Center Gedung Mina Bahari 4 dalam acara Konferensi Pers Capaian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024. Hadirin yang kami banggakan, hari ini adalah agenda terakhir dari rangkaian Konferensi Pers Capaian Kinerja KKP 2024 yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir di Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun yang hadir secara luring. Hari ini merupakan konferensi pers terakhir untuk capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan tertunda, dan hari ini mudah-mudahan bisa terjawab secara tuntas karena Bapak-Bapak Dirjen hari ini hadir untuk menyampaikan secara langsung bagaimana kinerja pada masing-masing unit kerja eselon 1. Mengawali sesi yang pertama ini, kami persilahkan kepada Bapak Direktur expose kinerja yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Laut. Kami awali dengan apa yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Laut dari 5 program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu ada di prioritas pertama, prioritas keempat, dan kelima, yaitu perluas kawasan konservasi, kemudian pemasaran pengendalian pesisir dan pulau kecil, serta pelaksanaan pembersihan sampah plastik di laut dalam program Bulan Cinta Laut. Next, di program yang pertama, seperti kita tahu bersama, untuk pencapaian target perluasan kawasan konservasi, target yang pertama adalah kita harus mencapai 10% dari luas laut kita di tahun 2030, itu berdasarkan IG target. Kemudian target yang sudah disepakati oleh seluruh dunia dalam Montreal Framework itu 30% dari luasan laut kita. Nah, sampai tahun ini teman-teman sekalian, capaian yang sudah kita dapatkan masih besar 28,9 juta hektar, artinya 9,2% dari luas lautan kita. Ini menandakan bahwa target 10% di tahun 2030 itu sudah bisa kita nyatakan bisa pas kita capai. Nah, untuk 2045 30% ini yang coba kita buat rencana aksi per tahun penambahan seperti apa. Tetapi kalau kita melihat dari tren kenaikan perluasan kawasan konservasi, kalau kita lihat dalam tabel ini dari 22 sampai 4 semua itu terrealisasi sesuai dengan target yang kita capai. Next, kita lihat di sini bahwa peta sebaran kawasan konservasi. Kalau kita lihat keterangan yang sebelah kiri bawah itu, kawasan konservasi memang betul ada di laut, tapi penanggung jawab itu ada 3 pihak, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan itu yang berwarna agak biru warna toska, kemudian yang warna kuning-kuningan itu adalah kawasan pencadangan, kemudian ada juga yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki kawasan konservasi di laut. Perlu saya sampaikan bahwa salah satu capaian selain perluasan kawasan konservasi sesuai dengan IG target, kita juga di tahun 2024 ini telah berhasil membukukan atau mendaftarkan 2 kawasan konservasi menjadi objek atau lokasi PSSA, particularly sensitive sea area. Artinya bahwa lokasi itu betul-betul diakomodir oleh IMO di dalam peta mereka, sehingga kapal tidak boleh jadikan lokasi itu sebagai alur laut. Ini baru 2, pertama di Gili Matra dan di Nusa Penida, Bali. Next. Nah, bagaimana kita ingin melihat
keberhasilan bahwa betul-betul kawasan konservasi bukan hanya luasan, tetapi kualitas daripada kawasan konservasi. Kita memiliki tools yang namanya itu evaluasi untuk memonitor sejauh mana kualitas dari habitatnya, kemudian kawasan konservasi sendiri. Kalau kita lihat tren dari tahun 2002 sampai 2004, ini mengalami peningkatan dan target 2022 13,8 dan 2004 itu bisa capai seluas 17,8 juta hektar. Nah, dari ini pun kualitasnya kita bisa melihat dari gradingnya. Di tahun 2002 kita bisa melakukan satu kawasan yang sifatnya gold. Apa gold itu? Artinya nilai parameter yang kita buat itu di atas 85%, artinya itu pengelolaannya berlanjut. Artinya dari hulu sampai hilir kualitas di kawasan konservasi itu betul-betul sustainable untuk ke depan. Tahun 2003 meningkat dari 7 kawasan yang gold, dan tahun 2004 kita bisa capai 13 kawasan yang sifatnya gold. Nah, bukan cuma kawasan, bagaimana cara kita juga memanfaatkan masyarakat sekitar area konservasi untuk terus serta menjaga kawasan konservasi. Terlihat dari data yang disampaikan bahwa di tahun 2004 kita telah membina 21 kelompok kompak, kelompok masyarakat penggerak konservasi. Jadi kita juga menggerakkan masyarakat sekitar untuk bersama-sama membantu pemerintah untuk menjaga kualitas kawasan konservasi tersebut. Di samping itu juga kita menjalin beberapa kerjasama, dan di tahun 2004 kita juga telah membuat kesepakatan dengan berbagai pihak berjumlah 5. Next. Kemudian kita juga di tahun 2004 ini telah menetapkan atau telah melaunching yang namanya Ocean Accounting. Ocean Accounting itu di Bali di launching ini sebagai tools kita untuk menilai seberapa baik atau kualitas daripada habitat yang ada dalam kawasan konservasi tersebut. Kita lihat di dalam peta yang ada ya di 10 kawasan, kemudian di tahun 2004 kita tambah lagi 2 kawasan konservasi di Kepulauan Kapokosan dan kawasan konservasi Laut Sewu. Kalau kita lihat di paling kanan, kedua angka seperti itu, ini sebetulnya adalah nilai yang kita hitung apabila kualitas dari komponen yang ada di kawasan konservasi, kalau kita bisa jaga, nilainya bisa muncul. Artinya, ini akan kita lihat apabila permit kita berikan kepada pelaku usaha, ini lebih berdampak ke ekonominya atau ke ekologinya. Nah, Pak Menteri sudah sering katakan bahwa laut jadikan panglima, ekologi harus ke depan dengan kepentingan ekonomi. Disinilah akan kita lihat nilainya. Artinya, ketika kita memberikan perizinan kepada pelaku usaha, nilai manfaatnya PDP yang diberikan kepada kita seimbang dengan kerusakan atau rehabilitasi yang akan kita berikan di tahun depan. Kira-kira seperti ini. Ini akan bisa dilihat dalam dashboard Ocean Accounting yang sudah kita launching di bulan Juli tahun 2004 di Bali. Next. Kemudian rekan-rekan sekalian mungkin sudah juga mendengar di bulan-bulan akhir dalam rangka menjaga kawasan konservasi ini perlu banyak anggaran. Oleh karena itu, kalau kita berharap kepada anggaran pemerintah negara yang sangat terbatas, ini akan susah. Oleh karena itu, kita berupaya mengembangkan skema pembiayaan yang baru, ya, yang tidak memberatkan keuangan negara, sehingga pengelolaan kawasan konservasi itu bisa terlaksanakan. Di antaranya ada 2 yang sudah kita coba telurkan. Yang pertama adalah dengan skema Indonesian Coral Bond Project. Artinya bahwa dari filantropi dia bisa diberikan bond apabila capaian target atau indikator yang disyaratkan oleh lembaga internasional yang biasa melihat kawasan konservasi itu tercapai tidak. Kalau tercapai itu akan diberikan, kalau tidak itu tidak akan diberikan. Dan ini bukan hutang. Demikian juga yang kedua,
di Amerika juga punya namanya Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act. Artinya mereka punya program penanganan men-debt swap utang kita dikompensasi dengan seberapa banyak atau luas atau kualitas kawasan konservasi yang sudah kita jaga. Artinya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk menjaga kawasan konservasi itu, sehingga utang yang kita dapatkan dulu untuk mengkonservasi ini dihapuskan. Ini memang baru 35 juta US, tapi ini men-trigger kita untuk semakin giat sehingga luasan yang lain bisa kita dapatkan juga kompensasi seperti ini. Next, kemudian kita lanjut ke program prioritas yang keempat, bagaimana pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau kita lihat tugas kita dalam undang-undang tata ruang mewajibkan bahwa nanti tata ruang akan integrasikan dengan ruang darat dan laut, dan alhamdulillah sampai akhir tahun 2004 sudah ada 20 peraturan daerah yang hasil integrasi ya, tata ruang darat dan laut yang sudah disahkan oleh 20 provinsi. Kemudian dalam rangka mendukung program pemerintah memberikan hak kepada masyarakat yang memang tinggalnya di pesisir, ya, secara komunitas kita telah mengeluarkan kurang lebih 72 sertifikat, artinya yang mengeluarkan teman-teman BPN, tetapi persyaratan untuk mengeluarkan hak tersebut oleh teman BPN kita telah mengeluarkan 72 sertifikat. Kemudian kalau dalam proses begini memanfaatkan pulau kecil, kita lihat di sebelah kanan trennya seperti itu. Di tahun 2022 kita mengeluarkan satu rekomendasi untuk 10 pulau, tahun 2023 10, dan di tahun 2004 kita mengeluarkan 15 rekomendasi, izin dan rekomendasi di 9 pulau. Dan kalau melihat tren pengeluaran perizinan pemanfaatan ruang laut, kalau kita lihat paling bawah kanan bawah itu telah tren dari 2002 sampai tahun 2004 mengalami peningkatan yang signifikan. Ini tidak terlepas juga bantuan dari teman-teman dari Pak Dirjen PSDKP, Dirjen Perikanan Tangkap, dan seluruh eselon 1 yang ada KP, sehingga dengan sinergitas yang dilaksanakan ini bisa meningkatkan kualitas pekerjaan yang kami laksanakan. Next, masih di pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau kita lihat bagaimana kita mengembangkan areal pesisir yang memang perlu dilaksanakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi. Kita melaksanakan pengembangan dari pilot project-nya di Muara Demak, dan memang ini dulu pernah juga dikunjungi oleh teman-teman Komisi 4 bahwa keluhan masyarakat nelayan di sana terpengaruh karena tumpukan sedimentasi yang membuat mereka sulit untuk melaut. Oleh karena itu kita buat program proyek di sana di Muara Demak. Kita membuat satu kawasan memanfaatkan sedimentasi untuk aksi mitigasi. Jadi kita menanam mangrove di sana. Kemudian kita sudah di-launching di bulan Oktober kalau tidak salah, di awal atau pertengahan Oktober tahun ini, sehingga rencananya luasannya akan kita rehabilitasi kurang lebih ada 50 hektar. Ya, kita menggunakan anggaran PBZ untuk 1,2 hektar, tapi selebihnya harapan kita bisa juga mendapat dukungan dari pelaku usaha lain sehingga ini bisa kita laksanakan. Next, dan program yang terakhir yaitu program kelima, bagaimana kita melaksanakan pembersihan sampah pasir di laut melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder, ya, melaksanakan kegiatan pembersihan sampah plastik di laut. Tujuannya adalah untuk membersihkan sampah plastik di laut demi kesehatan laut itu sendiri. Dari tahun 2002 sampai 2004 kita sudah laksanakan sekian lokasi. Jadi rata-rata di setiap tahun itu kita laksanakan di antara 14 sampai terakhir kemarin 22 lokasi, dan melibatkan ribuan nelayan, sehingga betul-betul akan dilaksanakan bisa terlaksana baik.
memang kegiatan ini terkesan tidak bisa mengambil semua sampah, tetapi sebenarnya lebih kepada gerakan moral, ya, meningkatkan awareness dan pada seluruh masyarakat untuk betul-betul sadar menjadikan laut menjadi halaman depan, bukan jadi tempat sampah. Oleh karena itu, bukan hanya juga kepada kita negara Indonesia, tetapi ini juga kita publish keluar bahwa tanggung jawab sampah plastik di laut bukan hanya kita, tapi juga negara-negara lain juga harus sama-sama kita menjaga, karena sampah plastik di laut itu bukan hanya datang dari Indonesia, tapi juga datang dari negara-negara lain. Next, ini kita akan rencanakan di tahun-tahun ke depan juga akan kita tingkatkan pelaksanaan pembersihan sampah plastik di laut melalui pemerintah laut, bukan hanya kementerian tetapi juga sudah di-endorse baik itu stakeholder, kemudian pelaku usaha, sekolah, dan banyak komunitas yang sudah mulai ikut bersama-sama dan mereka sudah menjaga laut kita dari sampah plastik. Next, nah ini terkait dengan program Pasca Cita Bapak Presiden Kabinet Merah Putih, bahwa dalam rangka mendukung swasembada pangan, Ditjen PKRL mengambil peran di sini bagaimana upaya yang harus kita laksanakan menuju swasembada pangan. Berapa kali Pak Menteri juga sudah ekspos bahwa dan Menko Pangan sudah sampaikan bahwa tahun 2025 sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada impor garam konsumsi, kecuali ada beberapa garam-garam industri yang memang masih perlu diimpor karena kekurangan stok di dalam baik itu jumlah maupun kualitas. Tetapi ke depan ya, kita akan berupaya 2027 perintahnya kita harus waspada pangan khususnya masalah garam, dan kita akan melaksanakan beberapa pilot project untuk memproduksi garam, ya, yang akan kita fokuskan mungkin tahun 2025 ini di daerah NTT. Ya, harapannya ya ini bisa minimal memenuhi kebutuhan garam industri 30% atau sampai 50% kebutuhan, sehingga target tidak akan ada lagi impor garam khusus untuk industri di tahun 2027. Mudah-mudahan kita bisa dapat laksanakan. Next, selain itu juga yang sudah kita laksanakan adalah bagaimana kita dalam rangka mitigasi dan adaptasi tadi itu melaksanakan kegiatan penanaman mangrove dan melaksanakan vegetasi pantai. Kita bisa lihat di situ hasilnya seperti apa yang sudah kita laksanakan, seberapa banyak bibit yang kita tanam, kemudian berapa banyak keterlibatan masyarakat sekitar dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan penanaman mangrove dan vegetasi pantai. Next, ini kedua terakhir, Bapak Ibu sekalian, dengan dukungan seluruh teman-teman eselon 1, masyarakat dan pelaku usaha, khususnya Pak Dirjen SDKP, teman-teman bisa lihat bagaimana peningkatan perolehan PNBP yang Ditjen PKRL peroleh dari 3 tahun belakangan. Kalau kita melihat di bawah tahun 2020 warnanya nggak kelihatan, tetapi 3 tahun belakangan ini perbedaan warna antara biru dan orange itu makin kelihatan. Dan kalau kita melihat tabelnya yang di atas, bagaimana peningkatan perolehan PNBP yang kita peroleh sejak tahun 2022 dari 388, 2023 707, dan sampai tanggal 19 Desember kemarin kita sudah beroleh 833,18 miliar. Harapan kami ke depan bisa lebih meningkat lagi. Next, dan apa yang sudah kita laksanakan selama ini, beberapa apresiasi, beberapa penghargaan yang sudah diperoleh. Nah, terutama kenapa kami buat situ penghargaan yang kita peroleh, baik itu sertifikasi ISO, kemudian kita juga telah menerima juga sertifikasi WBK, dan yang penting bagi kita adalah bagaimana
distribusi informasi dari masyarakat ke Dirjen PRL untuk segera kita menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan-keluhan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam konferensi ini. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih.